kemudian kepada Pater Peter sebagai moderator. Saya, Jonas Bambang, Pukat Labuan Bajo, akan memandu Anda sebagai MC. Pertama-tama, agenda kita webinar malam ini dengan webinar yang ke-10 dari Pukatnas dengan judul Komunikasi dengan Allah. Pertama-tama kita akan mulai dengan doa pembukaan. Nanti diminta Suster Yohana dari Pasionis Bogor untuk membantu kami. Kemudian dilanjutkan yang kedua Mars Pukatnas. Kemudian berikutnya akan disampaikan materi yang dilaksanakan Pastor Stefanus Buyung bersama moderator Pater Peter. Selanjutnya nanti ada tanya jawab, kesimpulan, foto bersama, dan penutup. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai peserta webinar. Selamat malam untuk seluruh pengurus Pukatnas dan Pukat daerah di keuskupan masing-masing, seluruh anggota dan seluruh peserta webinar malam ini. Untuk yang pertama, kita mulai webinar ini dengan doa pembukaan yang akan diaturkan oleh Suster Yohana. Kami persilakan. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu semua. Mari kita awali seminar kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan juga penyertaan-Mu hingga kami boleh berkumpul kembali pada seminar ini. Berkatilah kami satu persatu dan juga berkati alat-alat komunikasi yang kami akan gunakan ini. Semoga alat-alat komunikasi ini berjalan lancar dan juga kami juga dapat menggunakannya dengan baik, dan juga bagi Romo, Stef yang akan memberi materi-materi yang akan kami dengar, semoga memberi kekuatan baru bagi kami dan juga untuk melanjutkan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Semoga materi yang akan diberikan ini membantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Engkau dan juga mengenal Bunda Maria. Doa-doa semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Yohana. Sama-sama, Pak. Berikutnya menyanyikan lagu Mars Pukatnas. Kami persilakan Pak Gabriel. Roh Kudus hadir di
Terima kasih Pak Gabriel. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang bagi Romo Buyung, Romo Pater, para suster, Pak Julius, beserta seluruh jajaran Pukatnas, seluruh peserta termasuk Pukat daerah, keuskupan daerah, dan seluruh peserta webinar malam ini. Webinar ini diselenggarakan setiap hari Selasa pertama setiap bulan, dan disajikan oleh berbagai narasumber, baik itu Bapak Uskup, Romo, ataupun awam dari berbagai paroki. Webinar ini diselenggarakan oleh tim spiritual Pukatnas sejak Januari 2023. Hari ini adalah webinar yang ke-10. Saya perkenalkan moderator kita malam ini, yaitu Pastor Peter Tukan SDB, usia 53 tahun, asal Lembata, Keuskupan Larantuka, 22 tahun sebagai imam dari kongregasi SDB, Salesian Don Bosco. Tahun 2014 sampai 2018, studi spesialisasi bidang ilmu komunikasi sosial di Universitas Pontifikat Salesian di Roma, Italia. Saat ini sebagai pemimpin misi SDB di Gerak, wilayah Tanjung Boleng, Kevikepan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Keuskupan Ruteng, Indonesia. Dan moderator Pukat Labuan Bajo semenjak 14 Agustus 2022 bersamaan dengan pelantikan pengurus Pukat Labuan Bajo di tanggal yang sama 14 Agustus 2022. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pater, moderator, untuk sesi yang paling utama untuk webinar kita malam ini, komunikasi dengan Allah. Pater nanti memperkenalkan siapa narasumber kita kali ini. Kami persilahkan, Pater. Terima kasih saudara kita, Bapak Bambang. Beliau adalah Ketua Pukat Labuan Bajo. Dan tugas yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator webinar kita. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Dan beliau ini adalah Pater Steph Buyung Florianus Okarem, ini Ordo Karmel. Dia lahir di Nele 30 Juli 1967. Dia bersekolah di SMP Seminari Yohanes 23 di Dela tahun 1980 sampai 1983. Kemudian SMA Seminari Santo Yohanes Bergmans di Mataloko 1983 sampai 1986. Ia ditabiskan menjadi imam di Gereja Paroki Roh Kudus Nele pada 3 Oktober 1994. Bidang pembinaan calon imam Karmel, pembina para frater CSE di Malang tahun 2006 sampai 2009. Kemudian ia studi lanjut bidang spiritualitas Karmel di Washington Theological Union, Amerika Serikat tahun 2003 sampai 2005. Dia menjabat delegatus komunitas Karmelit Awam di Malang 2006 sampai 2012, moderator BPK, PPK, Keuskupan Malang dan KTM Malang 2007 sampai 2012. Kemudian konsiliarius atau penasihat 4 Dewan Pimpinan Ordo Karmel. Ia juga penasihat pertama Dewan Pimpinan Komisariat Karmel Indonesia Timur tahun 2012 sampai 2015. Kemudian moderator Marian Center Indonesia di Jakarta tahun 2015 sampai 2018. Mulai 24 September 2018 sampai saat ini, Prior Komisaris
Komisariat Karmel Indonesia Timur yang berpusat di Maumere, Flores. Dari Desember 2018 sampai saat ini, anggota Dewan Konsultor Keuskupan Maumere. Kemudian dari Januari 2022 sampai kini, pemimpin rohani Legio Maria Regia Maria Bunda Kristus Maumere. Itu kira-kira CV dari pemateri kita, narasumber kita pada malam ini. Dan sekarang kita beri kesempatan, ruang kepada Pater Steph supaya bisa membawa kita semua kepada materi yang beliau sudah siapkan. Waktu dan tempat diberikan kepada Pater Steph. Baik, selamat malam Pater Peter dan Bapak Ibu, para suster, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berbicara mengenai komunikasi dengan Allah. Sebetulnya suatu tema yang tidak gampang sebetulnya. Tidak mudah untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, tetapi lebih pada soal bagaimana kita menghayatinya. Komunikasi dengan orang lain tentu lebih gampang karena kelihatan. Walaupun kelihatan dari pengalaman juga kita sadar bahwa tidak selalu mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi komunikasi dengan Tuhan tidak kelihatan dengan mata biasa. Namun sebagai orang beriman kita tahu bahwa kita dipanggil untuk terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan karena kita sadar tujuan akhir, terminal akhir perjalanan kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar berkomunikasi dengan Allah. Ada beberapa cara atau sarana yang diberikan kepada kita untuk belajar berkomunikasi. Melalui doa, melalui firman, belajar dari Bunda Maria, khususnya melalui doa Rosario, dan juga belajar dari para kudus. Dan kesempatan malam hari ini kita coba melihatnya satu persatu, sarana yang diberikan kepada kita untuk kita dalami bersama. Pertama mengenai doa. Doa ini sebetulnya hanya 3 huruf, D-O-A, doa. Tetapi menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Doa ini juga kalau dipenggal hanya 2 suku kata, doa. Do dalam not angka disimpulkan dengan angka 1. A dalam urutan alfabet, urutan pertama. Secara sederhana sebetulnya menunjukkan bahwa doa ini harus menjadi nomor 1, urutan pertama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu kita disadarkan bahwa doa bukan hanya sekedar menyelesaikan rumusan doa. Doa juga bukan hanya sekedar menghabiskan waktu doa kita. Doa adalah momen terbaik untuk berkomunikasi dengan seseorang, yaitu Allah sendiri, yang kita tahu mencintai kita. Walaupun mungkin juga tidak gampang bahwa kita tahu bahwa Allah itu mencintai kita. Tetapi Allah dalam kasih-Nya yang kekal senantiasa dan terus mencintai kita. Paus Yohanes Paulus II di dalam surat apostoliknya pada penutupan Jubileum Agung tahun 2000, Novo Millennio Inente, mengatakan, pelatihan dalam kekudusan memerlukan hidup Kristiani yang berciri khas, terutama dalam seni doa. Kita harus belajar berdoa, seakan-akan belajar seni itu
tiap kali baru dari lisan sang guru ilahi sendiri. Seperti para murid pertama berseru, Tuhan ajarilah kami berdoa. Doa mengembangkan percakapan dengan Kristus. Doa mengembangkan percakapan dengan Kristus. Dan itu menjadikan kita sahabat-sahabatnya yang intim. Sebagaimana juga Yesus mengundang kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu berapa lama atau waktu terbaik yang kita berikan untuk Tuhan di dalam doa? Waktu terbaik tentunya juga dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Waktu terbaik untuk orang-orang yang kita cintai atau yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kita tentu memberikan waktu terbaik kita. Maka itu juga di dalam komunikasi dengan Tuhan, kita perlu memberikan waktu terbaik kita. Bukan hanya sekedar meluangkan waktu. Ada beda, bukan hanya sekedar meluangkan waktu, tetapi memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Ada suatu ungkapan yang terkenal dari Joseph Kardinal Bernardin, Uskup Agung Chicago. Dia katakan, berdoalah selagi kamu sehat. Jangan tunggu waktu sakit. Jika hal itu terjadi, kamu mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk berdoa. Dan Joseph Kardinal Bernardin ini memberikan waktu terbaiknya. Dia katakan di pagi hari, memberikan waktu 1 jam dalam komunikasinya dengan Tuhan. Dalam doa, permenungan firman, dan ekaristi. Sebelum bel tamu berbunyi, sebelum telepon berdering, dan juga sebelum surat-surat berdatangan, ia memberikan waktu terbaiknya untuk Tuhan di dalam doa. Hanya memang dari pengalaman kita tahu bahwa tidak sedikit orang merasa rugi waktu ketika berdoa. Mereka berpikir bahwa doa itu tidak produktif, membosankan, barangkali juga kegiatan yang paling tidak menarik. Di dalam seminari atau juga bahkan di biara, mana waktu yang paling menarik? Suruh pergi olahraga atau masuk kapela dan berdoa. Para seminaris akan lebih suka pergi ke lapangan dan olahraga daripada pergi masuk kapela dan doa. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa doa ini kadang-kadang juga ya penting, tapi ternyata bahwa tidak selalu diminati. Padahal doa kita tahu sebuah realitas yang mengagumkan, yang sesungguhnya dapat mengubah kehidupan kita. Nanti kita sadari bahwa pada akhirnya doa adalah pengalaman akan Allah yang mengubah kita. Pengalaman akan Allah yang menguatkan kita. Pengalaman akan Allah yang menyelamatkan kita. Karena pada akhirnya kita tahu tujuannya membawa kita kepada persatuan yang lebih intim dan mendalam dengan Yesus sendiri. Selain itu, doa juga membantu kita untuk mengenal diri lebih baik. Dan mengenal sesama juga dengan lebih baik pula. Karena kita akan melihat sesama atau diri kita bukan dengan mata kita biasa, tetapi dari sudut pandang iman, sudut pandang Allah sendiri. Sebagaimana Allah melihatnya. Oleh karena itu di dalam doa, khususnya dalam komunikasi dengan Tuhan, selalu ada dialog. Kapan kita tahu saat berbicara, kapan kita harus tahu dan sadar untuk berdiam diri. Sebagaimana halnya dalam komunikasi dengan orang lain, kalau orang lain omong, kita diam. Kalau saya omong, orang lain diam dan mendengarkan. Demikian pun dalam komunikasi dengan Allah, saat kita berbicara tentu kita tahu Tuhan mendengarkan kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus belajar diam. Belajar hening untuk juga memberi kesempatan Tuhan mau apa dalam kehidupan kita.
Kita juga belajar untuk bersabar kapan waktu terbaik Tuhan untuk menjawab apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin juga menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan 3 jenis doa yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara lebih baik, tepat pada waktunya, dan bermutu. Pertama, doa vokal atau lisan atau rumusan. Doa vokal ini mengucapkan apa yang sudah direnungkan, yang disiapkan dalam bentuk kata atau rumusan. Jadi doa vokal ini bukan sekedar spontan begitu saja, tetapi kita mengucapkan doa yang sudah direnungkan, yang disiapkan dalam bentuk kata-kata atau rumusan. Misalnya Mazmur, atau juga doa Bapa kami, Salam Maria, itu rumusan yang juga berproses sampai pada akhirnya terjadi rumusan yang demikian. Lalu kita ucapkan. Doa kita berbentuk kata-kata, baik yang dipikirkan maupun yang diucapkan. Namun ingat, hati harus selalu hadir di hadapan Tuhan. Kepada Dia kita bicara dalam doa. Itu dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2700. Lalu yang kedua adalah doa meditatif atau doa renung. Yaitu merenungkan secara lebih mendalam apa yang dibaca, apa yang sudah didoakan, apa yang sudah didengarkan. Dan kita mau menjadikannya itu milik kita. Mungkin sedikit terbalik dengan doa rumusan tadi. Kalau doa rumusan atau doa lisan itu mengucapkan apa yang sudah direnungkan. Tapi doa meditatif merenungkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah didengarkan. Biasanya memakai teks kitab suci. Pada dasarnya doa meditatif adalah sebuah pencarian. Roh mencari agar mengerti alasan dan cara hidup Kristiani agar dapat menyetujui dan menjawab apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2705. Doa ini lebih memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Tujuannya adalah untuk memperdalam keberanian iman, menggerakkan pertobatan hati, dan memperkuat kehendak untuk mengikuti Yesus. Bahan yang biasa dipakai di dalam doa meditatif ini, kitab suci, Injil, gambar-gambar suci, ikon, teks liturgi hari yang bersangkutan, tulisan rohani, yang bisa juga dipraktekkan dalam Lectio Divina. Dan juga doa rosario nanti juga kita lihat, itu juga bisa dipakai sebagai doa meditatif. Lalu yang ketiga itu doa kontemplatif, doa batin. Tidak lagi memakai banyak kata, tidak lagi banyak berpikir, tapi dalam keheningan batin merasakan kuasa kehadiran Allah. Santa Teresa dari Avila dalam buku kisah hidupnya, autobiografinya, bab 8 nomor 5, dia menegaskan, menurut saya doa batin ini tidak lain daripada suatu pergaulan yang sangat ramah, di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan Dia, tentang siapa kita tahu mencintai kita. Tidak lagi banyak kata, tidak lagi banyak berpikir, tapi diam, hadir di hadirat Tuhan. Waktu dan lamanya doa batin bergantung pada kehendak yang tegas. Bukan kita berdoa kalau kita mempunyai waktu, melainkan kita meluangkan waktu supaya hadir di hadirat Tuhan. Kalau kita punya waktu baru berdoa, saya kira agak susah. Karena kita selalu merasa sibuk, sampai tidak bisa bergerak. Oleh karena itu kita harus selalu tahu memberikan waktu terbaik supaya hadir di hadirat Tuhan. Doa batin adalah juga penyerahan yang rendah hati dan miskin kepada Bapa yang penuh cinta dalam persatuan yang semakin dalam dengan putranya.
Lalu yang kedua berkenaan dengan firman atau juga kitab suci Alkitab. Satu pertanyaan, bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Barangkali nanti kita lihat, tadi sudah disinggung, melalui meditasi atau Lectio Divina. Allah berbicara kepada kita melalui sabdanya. Juga Allah menegur kita bila kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi juga Allah meneguhkan kita bila kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita mau jujur, setiap kali kita baca firman, sebetulnya dua aspek ini selalu kita alami. Allah menegur kita kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman-Nya. Tapi Allah juga meneguhkan kita dengan firman-Nya kalau hidup kita sesuai dengan apa yang difirmankannya. Kita juga dapat bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah melalui firman-Nya. Dalam komunikasi dengan sabda Tuhan. Dalam tradisi hidup rohani kita kenal apa yang disebut dengan Lectio Divina. Saya kira suatu kata yang barangkali juga tidak asing untuk kehidupan umat kita di paroki-paroki. Ada 4 cara untuk bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah melalui firman-Nya ini. Yang pertama adalah membaca, mendengarkan sabda Tuhan atau disebut dengan Lectio. Mendengarkan. Kalau kita punya kitab suci, kita membaca. Atau kalau kita tidak punya kitab suci, orang lain yang membacakan, kita mendengarkan. Ada banyak cara untuk melakukan hal ini. Misalnya mendengarkan sabda Tuhan saat misa. Atau juga mendoakan mazmur. Atau juga membaca sebuah perikop kitab suci dalam Injil. Kita memusatkan perhatian kita pada saat berkenalan dengan Allah. Proses ini tidak terlalu mudah. Kita mengenal Allah yang secara penuh menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dan sehubungan dengan Lectio ini, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Atau kalau kita membaca dengan seksama untuk menerima apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Membaca kitab suci tidak sama dengan membaca novel. Lalu begitu saja. Tapi membaca dengan seksama. Membaca dengan penuh perhatian. Membaca dengan hati sehingga juga menerima apa yang menjadi pesan Allah yang ingin diberikan kepada kita. Allah ingin mengatakan sesuatu secara khusus kepada kita masing-masing. Jika kita tidak mendengarkan, kita tidak akan menerima pesan yang sangat penting ini. Oleh karena itu kita tahu bahwa melalui firman-Nya Tuhan juga memberikan pesannya berkomunikasi dengan kita. Suatu kesempatan saya pernah tanya kepada anak muda, berapa kali sehari Anda membaca atau membuka kitab suci? Iya. Rupanya sangat jarang. Lalu saya tanya lebih lanjut, berapa kali dalam sehari itu Anda membuka HP Anda dan membaca pesan? Jadi mereka katakan dari HP itu tidak terhitung. Ini mau menunjukkan bahwa pesan dari manusia saja begitu banyak dan seringkali kita mau mendapatkan pesan, sudah semestinya lah kita juga harus membaca kitab suci, membuka supaya juga mendapatkan pesan Tuhan untuk kita. Maka kita juga diminta untuk selalu memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mendapatkan pesannya dengan membaca firman Tuhan. Saya kira sekarang ada grup MBA, Mari Bahas Alkitab, saya kira suatu gerakan yang baik ini. Untuk juga mulai akrab dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah merenungkan, refleksi atau meditasi. Kita merenungkan sabda Allah supaya dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Setelah kita baca dengan penuh perhatian, atau mendengarkan juga dengan penuh perhatian, lalu kita merenungkan, merefleksikan lebih lanjut. Sehingga komunikasi kita akhirnya makin lama makin mendalam.
apa yang sabda Allah katakan kepada saya atau kepada kita hari ini, atau apa yang Tuhan ingin katakan kepadaku saat ini secara khusus melalui firman yang kita dengar. Firman yang kita dengar bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk saya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Itulah juga kita belajar berkomunikasi dengan Allah. Adalah saat sangat berguna bila kita menggunakan buku-buku komentar tentang teks yang bersangkutan. Tapi hal yang penting adalah meluangkan waktu sejenak untuk mendapatkan sebuah gagasan tentang apa yang Allah sungguh sedang katakan. Sehingga menghindari resiko membuat firman mengatakan apa yang ingin kita dengar. Itu berarti membiarkan Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan. Lalu yang ketiga adalah menjawab, orasio, doa. Inilah jawaban kita kepada sabda Allah. Doa dipahami sebagai sebuah kesempatan dialog dari hati ke hati dengan Allah. Jadi doa yang tahap Lectio Divina ini, doa ini bersumber dari apa yang tadi kita renungkan atau apa yang tadi kita baca. Dalam tahap ini doa itu jangan diambil dari doa-doa lain, tapi justru dari refleksi kita, pendalaman kita akan sabda Tuhan tadi. Dua momen sebelumnya, membaca atau mendengarkan dan merenungkan, sesungguhnya merupakan persiapan untuk percakapan yang intim dengan Allah di dalam tahap bagian ketiga Lectio Divina, yaitu doa. Percakapan intim dengan Allah ini dapat saja terjadi di tengah kesibukan sehari-hari atau dapat secara mudah bertukar dengan momen meditasi. Kata-kata atau pikiran kita bertujuan menyentuh hati kita dan memulai sebuah dialog nyata dengan Allah sendiri. Tujuan dari Lectio Divina adalah membuka hati manusiawi kita kepada Allah sehingga hati kita dapat diubah. Jadi firman Tuhan juga dapat mengubah hati kita. Kalau kita terbuka bahwa Tuhan melalui firman-Nya ingin berkomunikasi dengan kita. Dalam keheningan kita membuka ruang bagi Roh Kudus untuk berdoa dalam diri kita. Lalu yang keempat, tahap keempat adalah beristirahat, kontemplasio. Pada titik ini kita diundang untuk masuk ke dalam misteri Allah. Kita tidak perlu lagi memikirkan pikiran-pikiran suci atau berbicara. Kita hanya beristirahat dalam Allah. Sebagaimana halnya Yesus bersabda dalam Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi tahap Lectio Divina, tahap yang keempat justru kita masuk dalam hadirat Tuhan. Beristirahat dalam keheningan, berkomunikasi dengan Dia. Dalam keheningan Allah dapat memperdengarkan apa yang ada dalam hati kita dan kita mendengarkan suara Allah yang lembut, tenang. Kita membutuhkan saat hening ketika kita meninggalkan kata-kata, pikiran-pikiran, ide-ide kita dan secara sederhana beristirahat dalam Tuhan. Yang mencintai kita dengan sebuah cinta yang melampaui segala sesuatu yang dapat kita bayangkan. Lalu kemudian yang ketiga, bagian ketiga adalah peran Maria berkenaan dengan Rosario. Kita berada pada bulan yang khusus, bulan Oktober yang dipersembahkan untuk menghormati Maria sebagai Ratu Rosario. Dan ini tentu dalam sejarah berkait dengan peristiwa pertempuran di Lepanto, di mana
pasukan Eropa mampu mengalahkan pasukan Turki dan terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571. Sehingga kemudian Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 sebagai Maria Ratu Kemenangan Rosario. Lalu oleh Paus Leo ke-13 pada abad ke-19 memperluas itu bukan hanya 7 Oktober tapi seluruh bulan Oktober dipersembahkan kepada Maria sebagai Ratu Rosario. Oleh karena itu di bulan yang penting ini mari kita juga melihat bahwa Allah juga mau berkomunikasi dengan kita. Kita bisa belajar dari Maria, antara lain juga melalui devosi yang sangat sederhana tapi populer, yaitu Rosario. Bunda Maria sendiri sebetulnya bertumbuh di dalam membangun relasi persahabatan dengan Allah yang makin lama makin mendalam. Oleh karena itu Maria menjadi teladan kita dalam membangun relasi dengan Tuhan. Berdasarkan teks Lukas 1:26-38, kita dapat melihat kurang-kurangnya 3 tahap menjalani komunikasi Bunda Maria dengan Allah. Sebuah proses dialog yang sangat-sangat indah. Pertama, Maria terkejut ketika Tuhan menyapanya. Tuhan menyapa Maria melalui malaikat Gabriel. Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kendati terkejut, Maria mendengarkan dengan penuh antusias dan merenungkan apa arti salam itu. Menyadari keterkejutan Maria, malaikat lalu menyampaikan apa yang menjadi rancangan Allah bagi dirinya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu tahap yang berikutnya Maria bertanya dan Tuhan menjawab. Mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, Maria lalu bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini pertanyaan khas seorang wanita. Maria tahu resiko yang akan dialaminya bila ia mengandung dan melahirkan tanpa seorang pria, tanpa suami. Tuhan lalu melalui malaikatnya kemudian menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu akhirnya bagian ketiga, tahap ketiga, Maria menjawab. Mendengar penyampaian malaikat bahwa apa yang akan dialami dan terjadi dalam dirinya bukanlah karya atau proyek manusia, melainkan karya dan proyek Allah sendiri, maka Maria pun akhirnya menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Satu dialog yang sangat indah antara Allah melalui malaikatnya dengan Bunda Maria. Apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan siap dijalankan oleh Maria. Maria mengalami Allah yang menguatkan, yang menyelamatkan, dan yang mengubah hidupnya. Lalu Rosario sebagai sebuah doa sebetulnya membantu kita untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan bersama Bunda kita Maria. Rosario sebagai sebuah doa membantu kita untuk mengadakan dialog percakapan dengan Tuhan yang membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu kita juga dapat melihat Rosario dalam 3 bentuk doa. Yang tadi juga sudah diungkapkan, tetapi saya ingin tegaskan kembali dalam kaitan dengan doa Rosario. Rosario ini dapat kita pakai sebagai doa lisan. Dengan mulut kita mengucapkan kata-kata sambil berusaha menyadari arti kata rumusan doa tersebut. Doa Rosario ini selalu siap sedia kita pakai kapan dan dimanapun. Entah waktu tunggu di bandara,
atau dalam perjalanan di pesawat, atau di bis, atau dimanapun, kita selalu bisa menggunakannya. Tidak perlu kita mencari kata-kata lagi. Kita mengambil alih rumus doa milik gereja. Kita bisa belajar berdoa dengan mengutip kata-kata Injil, inspirasi sabda Tuhan sendiri. Lalu rosario juga sebagai doa meditatif. Kita juga dapat berdoa rosario sambil merenungkan rahasia-rahasia yang diwahyukan Allah dalam Injil, dalam peristiwa-peristiwa rosario. Maka juga dalam kebiasaan umat, walaupun juga belum banyak, biasanya juga umat membacakan satu perikop singkat dari peristiwa rosario. Misalnya peristiwa pertama, peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dibacakan satu perikop singkat. Ada juga kesempatan untuk juga merenungkan misteri itu, peristiwa yang kita kutip dari Injil. Saat berdoa rosario, kita tidak hanya merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus dan Maria, tetapi juga peristiwa hidup kita sendiri. Ada gembira, ada sedih, ada cahaya, ada juga mulia. Sebetulnya itu adalah juga bagian dari misteri hidup kita. Lalu rosario sebagai doa kontemplatif. Kita dapat juga berdoa kontemplatif dengan memakai rosario. Dengan hati, kita hanya ingin tinggal dekat Yesus dan Maria. Hanya ingin mencintai dan dicintai. Tinggal bersama-sama dan merasa aman. Dilindungi oleh Bunda Allah dan Bunda kita. Tentu rosario sebagai doa kontemplatif itu sangat mudah kita hayati ketika kita doa secara pribadi. Sedangkan sebagai doa lisan dan doa meditatif itu dapat kita gunakan dalam kesempatan doa bersama dalam doa rosario. Lalu yang terakhir, peran para kudus kita. Para kudus juga dengan memberi kesaksian hidup, membantu kita juga untuk belajar berkomunikasi dengan Allah. Mereka telah mencapai persahabatan dengan Tuhan secara mendalam, telah mencapai kekudusan hidup. Salah satunya ini saya angkat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa kecil atau Santa Teresa dari Lisieux. Karena memang tahun ini, tahun 2023, kita mengenang 150 tahun kelahirannya. Dia lahir 2 Januari 1873 dan 100 tahun beatifikasinya. 29 April 1923. Tahun ini Ordo Karmel juga merayakannya secara khusus berkenaan dengan peristiwa ini. Santa Teresa juga membantu kita untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan, membangun komunikasi yang makin mendalam. Teresa pernah berkata, lebih baik berbicara dengan Tuhan daripada tentang Tuhan. Lebih baik berbicara dengan Tuhan daripada tentang Tuhan. Berbicara tentang itu berarti berteologi sebagai suatu ilmu. Berbicara dengan itu berarti kita membangun komunikasi dan berdialog dengan Tuhan. Inilah ungkapan hati Teresa berkenaan dengan doa. Dalam buku Story of a Soul, kisah hidupnya, dia pernah mengatakan satu ungkapan ini yang sangat indah. Untuk dapat dikabulkan, tak perlu orang memakai rumusan-rumusan indah dari sebuah buku yang disiapkan untuk maksud itu. Selain ofisi suci yang saya tak layak mendoakannya, saya tidak sampai memaksa diri untuk mencari doa-doa yang indah dalam buku-buku. Saya akan menjadi pusing karena ada sekian banyak. Ini pengalaman pribadi berkenaan dengan doa dari Santa ini. Tambahan lagi yang satu lebih indah daripada yang lain. Saya tak sanggup mendoakan semuanya. Dan karena saya tidak tahu mana yang harus saya pilih, maka saya membiarkan diriku bagaikan seorang anak yang tidak dapat membaca. Apalagi berkaitan dengan spiritualitas kanak-kanak ini. Saya berkata-kata biasa kepada Allah sesuai dengan dorongan hatiku. Tanpa menyusun kalimat-kalimat yang lengkap. Dan dia dalam hal ini Allah senantiasa
memahami saya. Nah, ini pengalaman tentu dalam pengalaman doa komunikasi yang sudah mendalam antara Santa Teresia dengan Tuhan dalam pengalaman rohaninya. Lalu dia mengatakan, bagi saya doa adalah suatu luapan hati, sebuah pandangan sederhana ke surga, suatu luapan syukur dan cinta, baik di tengah penderitaan maupun sukacita. Singkatnya, doa adalah sesuatu yang besar, yang atas kodrati, yang membuat hatiku luas dan menyatukan saya dengan Yesus. Lalu juga berkenaan dengan kitab suci, Santa ini juga punya pengalaman dan ungkapan yang indah untuk kita juga menjadi inspirasi untuk kita. Dalam ketidakberdayaanku, kitab suci datang menjadi penolong bagiku. Dalam kitab suci, saya menemukan makanan yang sangat murni. Ini berkaitan dengan firman. Teresia menemukan makanan yang sangat murni dalam firman Tuhan. Khususnya dalam Injil yang memberikan makan dalam jam-jam doaku. Karena di dalamnya aku perlu untuk jiwa batinku yang miskin ini. Aku secara tetap menemukan terang-terang yang baru di dalam kitab suci. Makanan yang tersembunyi dan penuh misteri. Meskipun saya berusaha untuk merenungkan rahasia-rahasia Rosario, ini berkenaan dengan Rosario, saya tidak berhasil memusatkan pikiranku. Lama saya merasa sedih karena kekurangan saya ini, dan sangat heran akan hal ini, karena saya sebenarnya sangat mencintai perawan tersuci. Seharusnya mudah bagi saya mengadakan doa-doa pujian kepadanya. Kini saya tidak terlalu sedih lagi, sebab Ratu Surga adalah ibuku, dan saya kira dia tentu melihat kemauan baikku, lalu merasa puas dengan itu. Teresia juga mengungkapkan bahwa Maria lebih sebagai ibu daripada ratu. Lebih sebagai ibu, mama, daripada ratu. Soal kedekatan, soal pengalaman pribadi Teresia dengan Bunda Maria. Perawan suci menunjukkan bahwa ia tidak marah pada saya. Tak pernah ia lalai melindungi saya. Bila saya mohon kepadanya, bila ada sesuatu yang mencemaskan saya, atau ada suatu kesulitan, maka segera saya mengarahkan hati kepadanya. Dan sebagai seorang ibu yang terkasih di antara para ibu, dia menyelenggarakan kepentingan saya. Dia pasrah kepada Bunda Maria. Bunda Maria dengan kasih keibuannya memberikan apa yang terbaik. Kadang-kadang bila kekeringan besar meliputi saya, sehingga tidak ada satu pikiran pun timbul dan mendorong pada persatuan dengan Allah yang baik, maka dengan amat perlahan-lahan saya mendoakan Bapa kami dan disusul Salam Maria. Doa ini mengharukan hati saya, sungguh menghidupkan, lebih daripada bila saya 100 kali mengucapkan tanpa berpikir. Ini Teresia mau menunjukkan kepada kita bahwa doa Rosario bukan sekedar menyelesaikan untaian manik-manik, tapi bagaimana soal relasi kita dengan Tuhan melalui dan bersama Bunda kita Maria. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman Kristiani, kita harus bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah. Dalam dan melalui Yesus Kristus putranya, sampai pada tahap di mana kita mampu melihat Allah sebagaimana Allah melihat. Melihat dengan mata Allah dan mencintai sebagaimana Allah mencintai. Mencintai dengan hati Tuhan. Nah, itulah juga dalam pengalaman rohani, di mana orang masuk dalam doa yang mendalam, orang melihat dengan mata Allah, dan juga mencintai sesama dengan hati Tuhan sendiri. Marilah kita memberikan dan meluangkan waktu terbaik kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Dia dalam doa. Kita juga harus menyadari bahwa Allah senantiasa hadir. Doa adalah jawaban kita kepada Allah yang telah lebih dahulu datang mendekati kita, yang telah berkomunikasi dengan kita.
Kita bukan hanya berbicara tentang doa, tapi mulai mempraktekannya terus-menerus dalam doa itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi ingat pesan Sana Teresa dari Lise, lebih baik berbicara dengan Tuhan daripada tentang Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Saya kembalikan. Terima kasih Father Steph yang dari Maumere. Dia menyapa kita dari berbagai daerah Indonesia, teman-teman semua yang hadir, teman-teman di anggota Pukat Nasional, teman-teman dari Pukat daerah, para suster. Saya yakin pemaparan dari Dr. Steph bagus yang menyangkut doa. Jadi kita ada 30 menit kira-kira waktu kita untuk bisa bertanya, bisa mengklarifikasi, bisa memberikan semacam komentar, apa saja. Anda bisa langsung lalu di layar ini atau menulis di bagian chat. Dan tadi untuk Pak Dokter, tadi sambil menjalankan untuk memberikan materi, pertanyaan juga muncul di bagian chat. Mungkin itu saya baca duluan sambil Pak Dokter jawabannya. Teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukannya saja, bisa beri angkat tangan, tanda jari atau tangan, atau menulis di chat. Pertanyaan begini, Pak Trista. Bagaimana kita tahu bahwa doa-doa kita dijawab Tuhan? Memang kita sabar menunggu jawaban datang, tapi berapa lama kesabaran kita? Sesuai waktunya Tuhankah? Atau bagaimana? Pak Steph bisa langsung. Ya. Berkenaan dengan kapan kita tahu, memang waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Kita juga seringkali ungkapkan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Itu selalu kita sadari dalam pengalaman, dalam suka duka kehidupan, Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, atau juga sebagai dalam belajar berkomunikasi ini, kita serahkan sepenuhnya. Serahkan sepenuhnya apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban tanpa kita duga. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa dengan sangat segera, bisa juga dia butuh waktu. Yang diminta dari kita adalah kesiapan hati kita untuk menyadari kuasa kehadirannya, kemudian juga menerima jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita juga mendengarkan apa yang terjadi dalam kitab suci, di dalam Injil, banyak peristiwa yang kita tahu. Banyak yang sudah langsung datang minta, langsung dapat. Tapi ada yang harus tunggu begitu lama. Oleh karena itu sebetulnya, sekali lagi prinsipnya, waktunya Tuhan tentu waktu yang terbaik. Jawaban Tuhan bisa cepat, bisa lambat. Dan juga kadang-kadang tanpa kita sadari, Tuhan menjawab dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Baik, Pak Steph. Jadi pertanyaan tadi itu diajukan oleh Bapak Bambang, itu Ketua Pukat Labuan Bajo. Dia sudah menulis di chat situ. Jadi mungkin kurang lebih teman-teman jawaban tadi dari Pak Steph, waktunya Tuhan itu waktu terbaik. Kemudian sering, dan memang selalu dia jawab itu memang sesuai dengan yang dia mau, dan jawaban itu bisa juga tidak kita duga-duga. Tidak kita tahu persis
kita pastikan, tapi Tuhan tentu akan menjawab kita. Nah, bagi yang ingin bertanya, selamat malam, Romo. Ya. Saya mau bertanya, katanya kalau menyanyi itu lebih dari doa 3 kali lipat katanya ya diterimanya. Tapi saya orang nggak pintar nyanyi, Romo, dan berdoa juga nggak pinter. Tapi puji Tuhan, setiap permintaan saya hampir selalu terkabulkan. Puji Tuhan gitu, nggak tahu karena saya doa nggak panjang-panjang, singkat dan percaya itu. Dan ayat emas saya dari muda sampai sekarang ada di Matius 21 ayat 22. Itu sampai sekarang saya sampai dari muda, dari belum nikah sampai udah ini itu sampai saya pesen stiker sendiri di helm saya, di mobil saya tulis Matius 21 ayat 22 aja itu. Dan saya sangat setiap nggak tahu, saya begitu percaya dengan Bunda Maria juga. Bahkan saya mau doa novena, baru ngeliat Bunda Maria terjawab sudah yang akan saya doakan. Itu. Terima kasih, Romo. Pertanyaan saya gitu. Ya. Pak Krista, ini langsung saja dengan Romo. Ya. Mantap sudah. Ya. Ya, berkenaan dengan ada ungkapan itu, siapa yang bernyanyi baik dengan baik berdoa 2 kali. Ya. Itu satu ungkapan Latin yang sangat terkenal mengenai itu. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan doa kita itu kita bisa pakai pelbagai cara. Dalam artian dengan nyanyian, dengan kata-kata yang biasa. Tapi intinya justru di dalam berkaitan doa itu adalah seberapa besar iman kita. Bukan soal nyanyiannya, bukan soal apa yang telah kita ungkapkan dalam doa-doa dengan ucapan saja, tapi seberapa besar iman kita. Karena juga harus kita tahu bahwa soal dikabulkannya tidak doa kita tergantung juga dari seberapa besar iman kita. Kalau iman kita besar, kita tahu bahwa kita bisa melakukan segalanya dan Tuhan juga akan memberikan apa yang menjadi yang terbaik untuk kita. Dan sehubungan dengan hal ini perlu juga kita sadari soal iman, Tuhan bisa memberi apa yang juga sesuai dengan keinginan kita, tapi juga Tuhan bisa memberi yang barangkali juga tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yang terbaik sesuai dengan pandangan Tuhan sendiri. Intinya kalau kita punya iman, berarti apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan adalah jawaban Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kalau apa yang dialami Bapak tadi dalam perjalanan hidup, banyak punya pengalaman dikabulkan doa itu luar biasa. Juga harus kita akui bahwa dalam kehidupan doa dan juga terkabulnya sebuah doa, ya, soal terkabulnya sebuah doa, kadang-kadang Tuhan memberikan banyak jawaban dan itu membuat kita senang. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan tidak lagi memberikan apa yang juga kita bawa di dalam doa. Barangkali juga kita bisa mengalami kekeringan di dalam doa kita. Justru saat ini iman kita juga diuji, dimurnikan. Tetap percaya walaupun mungkin ada saat di mana tidak seperti dulu lagi. Oleh karena itu juga Pak Krista sekarang bisa bersyukur bahwa banyak mujizat, banyak dikabulkan doa, tapi juga suatu saat dalam iman yang besar tetap siap bahwa barangkali tidak seperti dulu lagi, tetapi Tuhan meminta sebuah iman yang semakin murni. Bukan lagi menerima apa yang diberikan Tuhan, tetapi mencari si pemberi itu sendiri, yaitu Allah. Mantap. Baik, itu komentar. Terima kasih ya. Ya, Pater Steph bilang iman yang menentukan. Sebesar apa iman yang kita berikan, tentu luar diungkapkan dalam doa-doa itu, doa-doa kita. Sebetulnya kita pada kesempatan malam hari ini
tema kita adalah bagaimana membangun komunikasi dengan Tuhan. Tentu juga bahwa dalam komunikasi dengan Tuhan tidak mengabaikan juga bahwa komunikasi atau relasi kita dengan sesama atau juga dengan dunia. Terus terang kita harus tegaskan bahwa orang yang semakin dekat dengan Tuhan tidak mengabaikan sesamanya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan tidak melupakan dunia dengan segala persoalan. Oleh karena itu orang yang sungguh-sungguh punya iman yang mendalam, punya hidup rohani yang mendalam, mempunyai relasi yang mendalam dengan Tuhan, dia justru sungguh sangat mencintai Tuhan, alam, lingkungan, dan juga situasi dunia ini. Dan kalau kita melihat dari apa yang ditunjukkan juga di dalam pengalaman Yesus sendiri, juga di dalam para kudus, mau menunjukkan kepada kita, orang yang dekat dengan Tuhan justru juga dekat dengan sesamanya. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan tetapi mengabaikan sesamanya, nah itu jelas relasinya tidak mendalam dengan Tuhan, itu palsu. Iya, oleh karena itu harus kita sadari komunikasi yang mendalam dengan Tuhan pasti juga komunikasi dengan orang lain, dengan sesama juga makin mendalam. Oleh karena itu kita selalu berpikir kembali ke dalam diri kita, sejauh mana saya mempunyai relasi yang mendalam dengan Tuhan, cinta saya dengan Allah semakin kuat dan mendalam, saya bagaimana juga membangun relasi dan cinta saya dengan sesama, dengan orang lain. Oleh karena itu kalau saya berseru Tuhan, tetapi juga harus juga bagaimana terbuka dalam komunikasi dengan sesama. Saya kira itu penegasan komentar saya. Semoga berguna, Pak Niko. Ya. Ya, saya kira jawaban Pastor Steph ini bagus. Semoga Pak Nikolas bisa mendapatkan insight-nya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Saya belum lihat ada yang angkat tangan, tapi kalau mau langsung saja juga tidak apa-apa. Ada satu ini, Roni. Hai. Ya, malam. Silakan, saudara. Ya, terima kasih, Pater. Ya. Tadi penjelasan Pater ya, itu memang sangat bagus ya. Kita tahu tadi ada beberapa dari doa, firman, peran Maria, ini Rosario di bulan Oktober, terus peran para kudus bagi kita. Saya ingin tanya ke Pater Flori. Ini kan yang di poin peran para kudus ya. Ini sikap kita sebagai orang beriman harus seperti apa, doa untuk ke para kudus. Terus yang kedua, kita tahu juga kita sering ziarah ke beberapa tempat seperti kalau di Bogor itu kan ada Lembah Karmel ya. Kita sering nitip doa lewat para Karmel di sana, kertas gitu dengan doa, dengan ini. Nah itu cara yang kita punya ikhtiar bagaimana itu sehingga doa kita itu lebih, yang dititipin itu tuh kita lebih merasa bahwa dengan bantuan para kudus ini kita minta bantuan para yang tertabis itu mendoakan doa-doa harapan kita itu, bagaimana sikap kita yang diperlukan. Makasih Pak. Ya baik. Di dalam doa kita, entah itu bersama Bunda Maria atau juga kita dengan perantaraan para kudus tertentu, atau juga barangkali juga kita menitipkan doa kepada pastor ataupun dengan intensi-intensi tertentu, intensi misa atau titipan doa. Tapi sebetulnya ada dua aspek penting yang harus kita lakukan sebagai orang yang meminta doa itu. Yeah. Pertama, kita harus juga semakin bertumbuh di dalam iman. Karena Tuhan selalu meminta supaya kita percaya, menyerahkan diri. Dan inilah yang menjadi kunci penting di dalam berkaitan membangun komunikasi juga dengan melalui doa ini. Ya. Kemudian aspek kedua yang harus kita lakukan adalah kita sendiri perlu bertobat, membaharui diri.
Ya, oleh karena itu sebetulnya dua aspek. Hal yang satu harus semakin diperdalam, yaitu iman kita. Yang kedua harus semakin kita tinggalkan. Dan itulah dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita tinggalkan, kita semakin bertumbuh di dalam iman, jelas itulah komunikasi kita, relasi kita dengan Tuhan itu makin lama makin mendalam. Dan itulah juga sebabnya apa yang menjadi entahlah doa kita, Anda titipkan kepada siapa saja, kalau kita punya dua, ini justru relasi kita dengan Tuhan semakin mendalam. Dan inilah juga menunjukkan kepada kita komunikasi kita. Sangat menarik kalau Anda membaca misalnya pesan-pesan dari Fatimah. Dan di dalam pesan Fatimah kita tahu bahwa Bunda Maria itu di dalam pesannya kepada ketiga anak gembala di Fatimah, Lucia, Fransiskus, dan Jacinta, ada saat di mana banyak orang minta supaya disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka derita dan seterusnya. Tapi satu hal yang menarik, yaitu bahwa Bunda Maria selalu meminta mereka juga supaya kalau mereka bertobat, mereka akan mendapatkan ini. Kalau mereka berdoa, mereka akan mendapatkan ini. Ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kita sendiri yang meminta doa itu juga harus percaya, dan kita juga harus sadar, saya punya kekurangan, kelemahan apa, harus saya perbaiki supaya relasi saya dengan Tuhan itu mendalam. Oleh karena itu, Pak Roni ketika bertanya apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang meminta doa, saya kira dua aspek penting. Apa yang harus kita perdalam, itulah iman kita. Apa yang harus kita tinggalkan, dosa-dosa kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Ya. Pak Roni bisa dapatkan pencerahannya juga buat kita semua. Baik, makasih Pater. Ya, sama-sama. Ya. Teman-teman lain mungkin ada mungkin. Nah itu Ibu Rosinda mau tanya. Silakan Bu Rosinda. Baik, Pater. Saya hanya ini aja pengen lebih jelasnya. Tadi kan ada lebih baik berbicara dengan Tuhan daripada berbicara tentang Tuhan. Gitu. Jadi berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan itu seperti apa kira-kira perbedaannya? Kayaknya tipis sekali gitu perbedaannya. Oh, ya, gimana kira-kira? Baik. Ya, baik. Saya mungkin lebih memakai gambaran dalam hidup kita sehari-hari. Berbicara tentang si A atau berbicara dengan si A. Kalau berbicara tentang si A itu berarti si A ini jadi objek gosip kita. Objek gosip kita berbicara tentang orang lain. Sedangkan kalau saya berbicara dengan, itu berarti saya berhadapan dengan si A, berkomunikasi semakin lama, semakin mendalam, mengenal dia lebih baik. Ya, itu kurang lebih perbandingannya menunjukkan kepada kita berkenaan dengan apa yang tadi pernyataan dari Santa Teresa anak-anak Yesus. Jadi berbicara tentang Tuhan, itu Tuhan dijadikan katakanlah objek pembicaraan, itulah berteologi. Kita masuk kuliah dan itu penting, khususnya dalam belajar. Tetapi juga jangan lupa kita harus berbicara dengan Tuhan. Dan itulah komunikasi makin mendalam. Tuhan antar dengan kita menjalin komunikasi yang lebih mendalam. Jadi Tuhan dalam doa kita menjalin komunikasi, mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya, berkomunikasi dengan dia. Dan inilah juga membuat kita, relasi kita makin lama, makin mendalam dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjadi objek pembicaraan kita, tapi juga kita menjalin dialog dengan Tuhan. Begitu Ibu Rosinta. Ya. Baik, Pater, ya. Terima kasih, Pater. Mungkin ada lagi, saya beri kesempatan dua pertanyaan lagi. Suster Marlina, silakan nanya. Malam, Pater. Oh ya, selamat malam. Saya ingin bertanya. Baik. Doa tanpa perbuatan adalah hampa. Pun sebaliknya, hampa ada berbuat tanpa doa juga hampa.
Nah, kita sudah mendekatkan diri dengan segala perbuatan baik, bahkan sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Namun ketika kita berdoa dengan Bunda Maria meminta sesuatu, itu bahkan cobaan silih berganti datang menimpa kita. Sementara kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta istilahnya segala apa yang kita lakukan bisa terkabul. Tapi sebaliknya percobaan itu datang kembali. Apakah bukti dari sebuah doa yang membuat kita gagal dalam doa? Itu pertanyaan. Ya. Makin mendekatkan diri, makin banyak cobaan. Ya. Terima kasih, Pater. Justru tidak, Ibu. Justru tidak. Seperti halnya tadi saya katakan, antara lain juga berkenaan dengan Rosario. Rosario juga ada misteri gembira, misteri sedih. Kemudian juga ada mulia, ada cahaya. Yang menunjukkan kepada kita apapun peristiwa kehidupan kita. Entah suka, entah duka, sehat, sakit. Semuanya akan menunjukkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kita merasa bahwa dikabulkan Tuhan bukan hanya peristiwa yang baik-baik saja, tapi justru Tuhan justru bisa saja semakin mencintai kita ketika kita mengalami penderitaan. Kita mengalami sakit penyakit, justru relasi kita dengan Tuhan semakin mendalam. Kita ikuti Yesus yang mana ini? Yesus yang juga menderita, Yesus yang bahkan mati di kayu salib untuk kita. Makanya itu jangan lalu putus asa atau merasa bahwa Tuhan tidak mencintai kita, Tuhan terasa jauh karena memberikan banyak pencobaan, banyak ini. Tapi justru harus melihat bahwa justru Tuhan semakin mencintai saya dengan memberikan saya semakin menjadi serupa dengan Yesus yang juga menderita. Mother Teresa dari Kalkuta atau juga Santa Teresa dari Kalkuta itu, Mother Teresa ini juga mengatakan bahwa penderitaan itu justru adalah ungkapan ciuman dari Yesus. Ciuman dari Yesus. Ciuman itu ciuman cinta Yesus justru melalui penderitaan. Jadi kadang-kadang mungkin kita melihatnya secara utuh. Kita mengikuti Yesus yang juga kita tahu bahwa dia menderita, pikul salib untuk kita. Bahkan kalau kita dalam penderitaan, kita semakin bersatu dengan menyatukan diri kita dengan dia yang tersalib untuk kita. Kalau ini kita rasakan, kita renungkan, ya coba, dan akhirnya juga kita alami, ya, itu sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Justru iman kita semakin diteguhkan bahwa saya mengikuti Yesus yang juga mengasihi saya, bahkan saya juga bersatu dengan dia di dalam penderitaan dengan salibnya. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, Romo Pater Stef, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan yang ditulis di ruang chat dari Pak Nikolas. Bunyinya begini, Pater Stef. Apa peranan Bunda Maria sebagai ibu di dalam komunitas para rasul, murid Yesus, dan keluarga seiman pengikut Yesus? Peranan Bunda Maria. Pater Stef, dengar toh? Ya, baik. Hanya itu saja. Ya. Secara singkat saja, Pater. Kalau kita melihatnya peran Bunda Maria dalam komunitas para rasul luar biasa sebetulnya. Dia hadir di tengah para rasul dalam segala situasi kehidupan para rasul. Kita tahu dia juga ada di dalam doa bersama dengan para rasul menyongsong datangnya kuasa Roh Kudus. Doa bersama. Tapi juga kita ingat bahwa Bunda Maria juga hadir dalam situasi sulit para rasul. Dia juga berada di bawah salib Yesus, lalu kemudian setelah pemakaman Yesus, dia tinggal bersama murid yang dikasih Yesus, Yohanes. Jadi kalau kita lihat bahwa Maria selalu hadir dalam situasi apapun juga kehidupan kita. Maka juga secara sederhana mau menunjukkan kepada kita sebagai komunitas umat beriman saat ini juga mengalami kasih keibuan. Bunda Maria senantiasa hadir
dalam situasi apapun juga kehidupan kita. Maka itu kita selalu juga dalam termasuk juga dalam doa rosario, dalam doa rosario mengenai peristiwa-peristiwa itu harus kita akui bahwa itu kita tidak hanya merenungkan peristiwa hidup Yesus dan Maria, tapi juga kita merenungkan peristiwa hidup kita dalam kesatuan dengan peristiwa hidup Yesus dan Maria. Kalau ini kita sadari, kita punya kekuatan besar dalam penghayatan iman kita sebagai murid-murid Tuhan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden yang menjawab pertanyaan kita. Saya kira waktunya lumayan, sekitar 30 menitan. Jadi teman-teman semua, harapannya apa yang diberikan dari Pak Presiden, jawab semua pertanyaan, rumah dan kita ini bisa mencerahkan kita dan bisa menguatkan hidup kita. Sekarang 1-2 menit saya berikan kepada Pak Presiden untuk semacam memberikan kita kesimpulan dari pemaparan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Kurang lebih rumusan terakhir kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Pak Ter. Di unmute Pak Ter. Unmute dulu, angkat speakernya supaya kami semua dengar. Pegang speakernya, ya. Baik, para suster, Pater Peter, saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana halnya tema kita adalah komunikasi dengan Allah. Itu berarti komunikasi kita itu harus makin lama makin mendalam, dan sampai pada akhirnya adalah persatuan kita dengan Tuhan. Dan persatuan kita dengan Tuhan inilah yang juga berproses. Terus-menerus menjalin proses terus-menerus, yang kita sarana yang membantu kita adalah melalui doa itu, dan juga melalui firman, dan juga bersama Bunda Maria dalam doa rosario, dan bagaimana para kudus juga membantu kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian pesan akhir saya, kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi dengan Allah atau berbicara tentang doa, tapi kita sendiri harus mulai mempraktekannya dalam kehidupan kita, memberikan waktu terbaik untuk komunikasi dengan Allah. Baik, terima kasih. Mantap, Pater. Terima kasih banyak. Sekarang sebagai moderator, saya sampai pada titik ini, lalu saya kembalikan acara kita ini ke MC kita, Saudara Bambang, yang sebetulnya kami duduk berdampingan di sini. Kami berdua ada di sini. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Romo Stefanus Buyung Florianus Okam yang telah membawakan tentang komunikasi dengan Allah yang luar biasa dan membuka pencerahan bagi kita semua. Sebelum kita menutup, kita akan melakukan foto bersama. Bro Gabriel, mungkin dipersiapkan. Bapak Ibu sekalian, tolong membuka videonya, kameranya, agar kita bisa foto bersama. Kami persilakan Bro Gabriel. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan buka M-nya ya. Slide pertama dulu. 1, 2. Oke, slide kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Lalu untuk penyerahan sertifikat, Pak Julius, mungkin secara simbolis kepada Romo Buyung dan Romo Pater, dan kemudian kepada MC. Ya, terima kasih. Piagam penghargaan. Demikian Pak Pastor, untuk Pastor Stefanus Buyung Florianus Okam, terima kasih atas narasumber yang luar biasa, sehingga kami bisa membuka wawasan dan pikiran tentang berdoa. Sebelum menutup,
kami sampaikan bahwa webinar berikutnya hari Selasa tanggal 7 November 2023 dengan topik yang akan kita sampaikan pada saatnya. Dan saya akan sampaikan sebuah pantun sebelum menutup. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan webinar kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Pak Bambang, Pak Bambang, ada penyerahan juga. Tadi Pak Julius juga belum bicara. Mungkin Pak Julius silakan dulu untuk berbicara. Baik, silakan Pak Julius. Terima kasih Pak Bambang. Ya, selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Romo Stefanus, juga kepada Romo Peter Tuka sebagai moderator, Pak Bambang sendiri, Suster, Romo, dan secara khusus Pak Agus yang dengan konsisten sebagai ketua bidang spiritual Pukatnas telah melakukan pelayanannya dengan baik. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua dengan penyajian dari Romo Step yang begitu baik. Tuhan memberkati. Sebentar Pak Julius, ada ucapan terima kasih juga untuk Pak Bambang dan Romo Peter Tukan. Nah ini. Iya. Oh ya. Yang ini Mas Gabriel selanjutnya. Iya. Nggak ditutup dengan doa. Ya belum sebentar. Bu. Sabar ya Bu. Ya. Tapi udah mau ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai tradisi ya, silakan Pak Bambang. Kami juga berikan kepada Romo Peter sebagai moderator. Terima kasih. Ya, ini untuk Pak Bambang. Ini juga Pak Bambang. Terima kasih. Hari ini sudah Pak Agus, Pak Julius. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Julius, Pak Bambang, Romo. Nah, sekarang saya kembalikan ke Pak Bambang untuk memimpin siapa yang memimpin doa penutup. Suster Ana masih ada? Romo Stefanus saja mungkin. Iya, Romo Stefanus boleh menutup doa. Sekalian dengan berkat. Ya, sekalian dengan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena cintamu yang begitu besar yang boleh kami alami pada malam hari ini. Di saat kami berkumpul bersama, webinar bersama dengan mengusung tema komunikasi dengan Engkau sendiri. Banyak hal yang telah kami dapatkan dalam percakapan, dalam pemaparan, dalam dialog kami malam ini. Semoga segala sesuatu yang kami dapatkan membantu kami untuk terus berproses, terus memberikan waktu terbaik kami untuk berkomunikasi dengan Engkau sendiri. Sehingga pada akhirnya kami akan mengalami Engkau yang mengubah hidup kami, yang membaharui kami, yang menyelamatkan dan menebus kami. Berkatilah kami masing-masing, berkatilah keluarga kami, berkatilah juga usaha karya kami, agar sungguh-sungguh menjadi sarana cintamu untuk berbagi kasih dengan siapa saja dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan istirahat kita malam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Romo. Terima kasih Romo.